saya bahwa peringati Hari Pangan sedunia adalah penting, oleh karena tentunya dalam hal ini bagi negara kita, negara Indonesia, itu adalah untuk menyadarkan kembali posisi ketahanan pangan Indonesia itu seperti apa. Bicara mengenai ketersediaan pangan, sebenarnya sudah bagus dalam artian bahwa pemerintah itu sudah mengatur agar kebutuhan pangan masyarakat selalu tersedia. Akan tetapi ada beberapa bahan pangan yang harus didatangkan atau dibeli dari luar negeri. Dalam hal ini harus impor. Nah, ini yang memang dalam hal ini menguras devisa kita. Ada beberapa bahan pangan yang harus dipenuhi dari luar negeri. Ini yang paling tinggi itu adalah gandum. Kemudian yang berikutnya itu kedelai, itu juga impor. Kemudian jagung, bahkan beras kadang-kadang kita juga impor. Sebenarnya ya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan makanan yang berdasar berbahan baku seperti ubi kayu, kemudian ubi jalar, kemudian jagung, kemudian sagu, yang semuanya itu sebenarnya sebagai sumber karbohidrat. Bahkan ada lagi seperti yang waktu dahulu itu kita terbiasa makan dengan ubi-ubi yang lain seperti ubi gairut misalnya, terus midro itu juga ada. Nah, dalam hal ini terus terang saya itu prihatin sekali ya. Jadi prihatin sekali terhadap kenyataan yang ada bahwa impor gandum dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, dan nampaknya itu terus meningkat, tidak akan pernah turun, mungkin bertambah. Nah, tentu saja kenyataan ini tidak terlepas dari peran negara eksportir gandum tersebut, dalam hal ini seperti Australia, kemudian Amerika Serikat ya. Untuk mengatasi ketergantungan gandum, tentunya dari kami pribadi itu kehadiran pemerintah atau peran pemerintah itu sangat kita tunggu-tunggu. Ini karena apa? Karena pemerintah perannya sangat besar. Caranya bagaimana? Jadi menurut saya itu adalah dengan cara menyarankan pada masyarakat seluruh Indonesia secara nasional ya, baik dari sejak kanak-kanak, sejak di taman kanak-kanak anak kecil, kemudian sekolah dasar remaja, kemudian dewasa, bahkan orang tua. Ya, untuk apa? Jadi untuk mencintai kembali makanan yang berbahan baku asli dari Indonesia. Jadi berbagai ubi-ubian tadi yang sudah kami sebutkan sama-sama sebenarnya sama-sama sebagai sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi menyadarkan kembali bahwa hal itu kedepannya sangat berbahaya kalau itu diterus-teruskan begitu. Lebih efektif dengan cara merubah mindset masyarakat yang istilahnya yang selama ini tertuju ke roti itu harus kita alihkan. Caranya apa? Dengan cara kesadaran. Jadi, tanpa adanya kesadaran susah, jadi harus menyadarkan. Luar negeri itu sudah istilahnya ekspansinya besar-besaran. Kalau kita tidak membendung, tentu saja ya akan
terus semakin besar tadi. Jadi sekali lagi harus ada gerakan yang bersifat secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi terus terang saja sampai sekarang ini kalau kita bicara rotian akan tapi roti yang mengembang seperti contohnya roti tawar, kemudian roti-roti yang milenium yang pengembangannya besar bersifat lunak, itu terus terang belum ada yang bisa menggantikan gandum. Karena apa? Karena memang di dalam gandum itu punya sifat dasar yang spesifik. Jadi di dalam gandum kita tahu ada protein, yang mana proteinnya itu relatif tinggi, sekitar 14%, di mana komponen di dalam protein itu adalah yang dinamakan gliadin sama glutelin, yang mana protein tersebut itu dengan adanya air akan bisa membentuk gluten, yang mana gluten dalam hal ini itu yang bisa mempertahankan sifat pengembangan dari roti. Karena biasanya kalau bikin roti yang mengembang itu kan menggunakan yeast, yang mana di dalam prosesnya itu yeast itu akan dihasilkan gas karbon dioksida, sehingga gluten tadi yang mempertahankan pengembangan dari roti, sehingga roti yang dibuat dari gandum yang proteinnya tinggi itu rotinya akan bersifat lembut, lunak. Jadi kalau bicara tentang roti yang mengembang tinggi, yang mengembang besar, itu tidak bisa. Akan tetapi kalau roti-rotian yang kering itu adalah sangat bisa untuk digantikan dengan tepung-tepung yang lain, yang mana bahan bakunya adalah dari bahan baku lokal. Harapan saya secara pribadi tentunya semua kebutuhan pangan di Indonesia diharapkan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Jadi artinya mudah-mudahan ke depan itu swasembada pangan akan bisa terwujud. Jadi akan tapi tentu saja hal ini harus dengan kerja keras. Yang kerja keras siapa? Pemerintah, ya, petani seluruh Indonesia. Kalau tidak dilakukan, tidak akan tercapai. Jadi kita akan selalu import, dan ini akan membahayakan sekali ke depannya bagi negara Indonesia.